Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry dalam Renungan Firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup dan berkuasa, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu. Hari ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan masih dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19 dikatakan di ayat yang ke-19 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tema firman Tuhan hari ini adalah topiknya tentang ada harapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengharapan yang begitu besar karena saya tahu bahwa dalam catatan dan ingatan Tuhan dari tahun ke tahun sebelum kita bahkan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah menolak hati yang remuk, redam dan menyesal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dunia di sekeliling kita, dunia yang penuh dengan berbagai macam penderitaan, persoalan dan hal-hal yang mengerikan yang sedang terjadi bahkan sampai saat ini. Namun Tuhan telah memberi kita sebuah harapan. Harapan tentang apa? Bahkan dalam keadaan dan situasi yang terburuk sekalipun, Dia tidak akan pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang dimaksud dengan hati yang hancur dan menyesal itu adalah ketika Allah menyentuh kita untuk menjadi hancur atas dosa-dosa kita terhadapnya. Hancur atas dosa-dosa dunia terhadapnya. Hati dan pikiran kita terbuka untuk mengakui bahwa Allah kita yang agung, yang telah memberikan hidupnya, yang telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Barang siapa yang percaya, diselamatkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, namun manusia telah menolaknya dengan berbagai cara karena ketegaran hati mereka. Namun hari ini Allah menyampaikan firman pengharapannya, bahwa Ia tidak akan menolak hati yang remuk karena penyesalan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun situasi dan kondisi kita, bahkan jika itu bukan masalah pribadi, hanya dengan melihat dunia di sekeliling kita, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, sentuhlah hatiku. Biarlah hati ini mulai hancur bagimu, ya Tuhan, karena dosa-dosa saya, karena dosa-dosa dunia ini, karena Tuhan, sehingga aku dapat datang lebih dekat dari sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada harapan, sebab Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berkuasa, bukan aku. Di sini aku, Bapa, pimpinlah aku kepada dirimu dan izinkanlah aku untuk memimpin orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berharap pada manusia akan kecewa. Berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena itu, apapun situasi dan kondisi hari ini, ada harapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Kristus.
ada pengharapan dalam Roh Kudus. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Biarlah Roh Kudus memetraikan setiap benih firman Tuhan, setiap perkataan-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah suara-Mu meneguhkan kami bahwa masih ada harapan di tengah-tengah persoalan, kesulitan, hati yang hancur dan remuk. Ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau sanggup memberikan kami pengharapan, sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.